Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bersama program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Kita bersama-sama akan ada dalam penyembahan kepada Tuhan, dan karena itu mari kita sama-sama kita siapkan hati untuk kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan saat yang indah ini, kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap kami, baik kami yang memberitakan, juga yang mendengarkan. Agar kami semua diurapi oleh kuasa Roh Kudus, hikmat Tuhan memenuhi kami, untuk kami boleh mengerti suara kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan kami mampu untuk melakukan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 1-4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan dalam hidupnya setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema kita hari ini adalah tunduk pada kehendak Tuhan. Di dalam setiap doa dan pergumulan kita, tentu kita berharap Tuhan mau mendengar dan mengabulkan permintaan kita. Tetapi sebaliknya, ketika jawaban itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tentu kita akan merasa kecewa. Kita marah, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan Tuhan atas jawaban yang tidak tepat bagi kita. Kita juga bertanya apa yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam cerita Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus baru saja turun dari bukit. Dia baru selesai berkhotbah dan orang banyak takjub mendengar pengajaran Yesus. Sehingga walaupun dia sudah selesai berkhotbah, tapi banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Saat itu ada seorang yang sakit kusta. Dia datang sujud menyembah dan berkata kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau,
Tuhan dapat mentahirkan aku. Dalam permohonannya, si kusta ini dia tahu Yesus punya kuasa. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus sanggup memberi kesembuhan baginya. Dan karena itu, dia tidak memaksa untuk Yesus menyembuhkan sakitnya. Tetapi dalam permohonannya, dia tunduk kepada kehendak Yesus. Padahal kita tahu sakit kusta adalah sakit yang membuat orang menjauhkan diri daripada si sakit ini. Sakit yang sangat menjijikan. Sakit yang dikatakan sebagai kutuk dosa. Dan karena itu mereka dihindari, mereka diasingkan. Tentu ini menjadi satu pergumulan yang berat bagi si kusta ini. Karena itu, tentu dia berharap bertemu dengan Yesus, datang kepada Yesus, dia akan mendapatkan kesembuhan. Si kusta dia tahu bahwa Yesus sanggup untuk mentahirkannya. Tapi yang luar biasa, di dalam permohonan si kusta ini dia berkata, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jika Tuhan mau, jika Tuhan kehendaki, maka jadilah. Kekasih-kekasih Tuhan, sikap si kusta ini, sikap yang sangat luar biasa. Dia tidak memaksa Tuhan dalam kondisinya yang sulit, yang sakit, yang dijauhkan, diasingkan dari kehidupannya. Tetapi dengan rendah hati, dia datang kepada Yesus dan dia punya keyakinan yang besar bahwa Yesus sanggup untuk mentahirkannya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu, kita juga belajar dari si kusta ini, bahwa kita harus membiarkan Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik bagi kita. Yang Tuhan minta dari kita adalah kita bersedia tunduk kepada kehendak-Nya. Respon Tuhan Yesus sebagai dokter, sebagai penyembuh, dia mendengar permohonan si kusta. Dia mengulurkan tangannya. Yesus menjamah si kusta. Dan dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan si kusta pun disembuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, saudara dan saya, pasti kita mempunyai banyak pergumulan. Kita bergumul dengan masa pandemi COVID. Puji Tuhan, semakin hari semakin membaik, semakin kita dipulihkan. Kita juga bergumul bersama dengan keluarga kita, rumah tangga kita. Persoalan suami istri, orang tua anak, mertua dan menantu, kakak beradik. Kita juga bergumul dengan masalah ekonomi yang membuat begitu banyak persoalan terjadi dalam rumah tangga. Kita juga bergumul dengan pendidikan anak-anak kita. Kita bergumul dengan pekerjaan. Dan banyak kita yang masih bergumul untuk mencari pekerjaan. Apalagi dalam situasi sulit seperti ini. Hampir-hampir kita juga merasakan, Tuhan, kami meminta, kami memohon, tapi Engkau belum menjawab. Sepertinya masalah ini belum selesai, belum berakhir.
Sampai kapan Tuhan Engkau menjawab doa kami? Engkau memulihkan kami. Engkau menyembuhkan kami. Kita belajar dari si kusta ini, bahwa ketika mengalami berbagai pergumulan yang sungguh berat dalam hidupnya, dia yakin bertemu dengan Yesus, menyembah sujud kepada Yesus saja, Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Itu pun terjadi bagi saudara dan saya. Ketika kita mau datang, kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang terbaik, menjawab doa-doa kita yang terbaik bagi kita. Yesus sedang mengulurkan tangannya, menjamah saudara dan saya, dan mentahirkan kita. Mari kita dengan keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, kita menaruh pengharapan kita sambil percaya semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus yang terbaik bagi kita. Kiranya kita diberkati dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hidup pemberian Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segenap pergumulan hidup yang kami alami. Baik suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kuat ataupun lemah. Kami sungguh percaya Tuhan selalu setia bersama dengan kami. Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan setiap doa dan pergumulan kami. Dan kami sungguh percaya Bapa, bahwa Engkau menjawab semua yang terbaik bagi kami. Walaupun mungkin saat ini kami belum merasakan kebaikan, sentuhan kasih Tuhan bagi kami. Mungkin saat ini kami masih ada dalam rasa kecewa, marah, putus asa, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan atas setiap pergumulan yang kami alami. Kami mohon ampun Bapa. Kasihani kami orang-orang berdosa. Ajarlah kami belajar dari si kusta untuk punya keyakinan yang besar bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, kami terus tunduk pada kehendak, dan kami juga terus berjalan di dalam tuntunan, di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan kehidupan sepanjang hari ini, besok, dan seterusnya. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami. Ampuni dan kuduskan kami semua. Ampuni mereka yang bersalah kepada kami, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.